Kembali lagi bersama kami kelompok Bung Tomo. Kami dari podcast Bisik-bisik senada. Hari ini kami akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali pada tahun 1959 sampai 1999. Dengar menarik bukan? Saksikan podcast singkat kami. Tetapi sebelum itu perkenalan dulu. Nama aku Rebecca Livni Pardede. Aku Kesha Manaru. Perkenalkan, aku Iksan Sofyan Manogari. Perkenalkan, nama aku Lauren Cecilia Siobing. Nama aku Tresya Natalia Sirat. Oke, selamat menyaksikan. Kan Indonesia kan udah beberapa kali nih ganti undang-undang dasar. Terus ngapain harus balik lagi ke undang-undang dasar tahun 1945? Nah, setauku ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu menjadi jalan keluar dalam UUD 1945 yang sebagaimana dianggap bermasalah dan tidak dapat stabil menjaga kestabilan politik. Nah, terus kan UUD 1945 juga kan udah punya makna sendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai lambang ideologi kita yang sebenarnya. Selain itu juga kan banyak masalah lain seperti partai politik yang banyak bertentangan, stabilitas nasional yang gagal dicapai Undang-Undang Dasar sementara 1950, bahkan sampai ancaman gerakan separatisme yang terjadi di beberapa daerah lain. Berarti ini semua yang menjadi pertimbangan Bapak Ir Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden 5 Juni 1959 ya? Nah iya bener. Tapi kan dua-duanya UUD 1945 sama UUD 1950 pasti pengen menjalankan demokrasi dengan baik kan? Nah kan untuk negara yang berdemokrasi itu ada 5 indikator nih untuk negara berdemokrasi. Ada akuntabilitas, rotasi pemerintahan dan lain-lain. Kira-kira terjalan nggak ya di periode kali ini? Setauku ya, akuntabilitas di masa itu benar-benar lemah. Entah itu pada zaman Soekarno ataupun Soeharto. Keduanya sama-sama memiliki kekuasaan otoriter dan mutlak. Rotasi juga hancur sih pada masa ini, soalnya Soekarno dan Soeharto sama-sama nggak punya rotasi mekanisme yang demokratis. Sama halnya dengan rekrutmen pola politik, sama sekali enggan demokrasi. Partai politik dibatasi dengan banyak pemerintah. Siapa yang dekat dengan presiden, maka mereka yang menang. Semuanya berdasarkan loyalitas mereka masing-masing. Pemilu juga sama, hasilnya sudah ditentukan dari awal. Partai-partai oposisi juga diintimidasi, suara rakyat tidak ada gunanya. Bahkan hak-hak dasar kita aja dibatasi, apalagi kebebasan yang dibatasi juga. Nah, apalagi zaman Soeharto first dikontrol, di banyak yang diawasi secara ketat. Aktivitas politik dibatasi, banyak hal-hal dasar negara kita juga yang tidak terlaksana. Berarti periode ini adalah masa pemerintahan otoriter yang menyamar sebagai demokrasi. Tidak ada satupun demokrasi yang benar-benar berjalan. Periode ini merupakan contoh nyata bagaimana sebuah sistem yang mengaku demokratis dapat sebenarnya menindas kebebasan dan hak-hak warga negara sekitarnya. Oke guys, jadi itu dia podcast singkat kami mengenai UUD 1945 yang diterapkan kembali. Semoga kalian yang menonton ini terngiang-ngiang dan mengerti mengenai penjelasan kami. Mungkin ada kesalahan mengenai pembahasan, fakta atau informasi yang kami dapatkan, tetapi kesempurnaan adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman dari kami podcast Bisik-bisik senada. Goodbye and see you next time. Di kota